teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita sering dengar istilah tentang pernapasan, tapi sebenarnya pernapasan itu tidak sederhana yang kita lihat. Ada banyak organ-organ yang terlibat dan semua bekerja secara teratur tanpa kita sadari. Tujuan video ini adalah supaya kita bisa lebih paham cara kerja tubuh kita saat bernafas, kenapa oksigen itu penting banget buat tubuh kita, dan gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan pernafasan kita sehari-hari. Yuk kita mulai pelajarannya sama-sama. Baik, sebelum kita memulai membahas tentang organ-organ dalam sistem pernafasan, mari kita bahas dulu hal yang pertama, yakni apa itu sistem pernafasan dalam tubuh manusia. Sistem pernafasan adalah salah satu sistem yang penting dalam tubuh manusia. Tugas utamanya adalah mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan membuang karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme tubuh. Oksigen itu dibutuhkan oleh sel-sel di seluruh tubuh untuk menghasilkan energi lewat proses yang namanya respirasi seluler. Tanpa oksigen, tubuh kita tidak bisa melakukan fungsi dasarnya seperti bergerak, berpikir, atau bahkan bernapas. Karbon dioksida itu limbah yang harus dikeluarkan, karena kalau menumpuk saja dia di dalam tubuh bisa bikin kita merasa pusing, lemas, bahkan bisa kehilangan kesadaran diri. Makanya sistem ini sangatlah penting untuk dijaga. Oke, sekarang kita akan membahas tentang organ-organ dalam sistem pernafasan. Organ-organ dalam sistem pernafasan itu saling berhubung dan punya tugasnya masing-masing. Udara pertama kali masuk lewat hidung yang berfungsi sebagai penyaring udara dari debu dan kotoran. Lalu, udara turun ke faring dan lari yang terletak di tenggorokan. Setelah itu, udara mengalir ke trachea atau batang tenggorokan dan masuk ke bronkus yang bercabang menjadi broncholius. Bronchioles ini semakin kecil dan ujungnya mengarah ke alveolus, yaitu kantong udara kecil dalam paru-paru. Di bagian bawah paru-paru ada otot yang disebut diafragma. Otot ini sangat penting karena gerak naik turunnya diafragma yang bantu paru-paru mengembang saat kita menarik napas dan menghempis saat kita mengembuskan napas. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang organ-organ sistem pernapasan dalam tubuh manusia. Sekarang kita akan bahas tentang mekanisme dalam sistem pernapasan manusia. Apa itu mekanisme sistem pernapasan? Mekanisme sistem pernapasan itu sebenarnya adalah proses otomatis yang terus berlangsung tanpa kita sadari. Tapi secara mekanis proses ini terbagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat inspirasi, diafragma akan turun dan rongga dada akan membesar, sehingga paru-paru akan mengembang dan udara pun akan masuk. Udara ini akan masuk lewat hidung dan trachea dan akhirnya masuk ke alveolus. Setelah itu terjadilah proses ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru. Di sini diafragma naik lagi, paru-paru mengempis dan udara yang membawa karbon dioksida dikeluarkan lewat hidung atau mulut. Proses ini terus berlangsung ratusan kali setiap jamnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi utama dari sistem pernapasan manusia. Apa sih fungsi utama dari sistem pernapasan manusia? Ya, ini ialah menyediakan oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, sistem pernapasan ini juga punya peran lain yang tidak kalah penting. Misalnya, udara yang kita hirup itu tidak langsung masuk ke paru-paru, tapi dari hidung, udara disaring dari partikel kecil, dilembabkan dan juga dihangatkan dulu. Proses ini penting supaya yang masuk tidak terlalu kotor dan tidak terlalu dingin, yang bisa membahayakan jaringan paru-paru kita. Jadi, sistem pernafasan ini bukan cuma soal keluar masuknya udara, tapi juga melindungi tubuh dari gangguan luar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertukaran gas di dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ada jutaan kantung kecil yang bernama alveolus.
Nah, alveolus ini adalah tempat utama terjadinya pertukaran gas. Disinilah oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara. Dinding alveolus sangat tipis dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Karena tipis dan luas permukaannya besar, proses pertukaran gas bisa berjalan dengan cepat dan sangat efisien. Jadi meskipun udaranya kecil, alveolus punya peran yang sangat besar dalam sistem pernafasan di dalam tubuh kita. Oke, baik. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem pernafasan kita bisa terganggu karena berbagai hal, mulai dari infeksi alergi sampai gaya hidup yang kurang sehat. Di pembahasan ini, kita lihat ada 4 contoh gangguan yang cukup sering terjadi di dalam pernafasan kita. Nah, salah satu gangguan yang akan kita bahas pertama kali di sini ialah tentang asma. Apa sih asma itu? Asma adalah kondisi yang membuat saluran pernafasan jadi lebih sensitif dan mudah meradang. Akibatnya, penderitaan bisa mengalami sesak napas, batuk, atau dada terasa berat dan sempit. Gejala ini sering muncul saat terpapar hal-hal seperti debu, asap, udara dingin, atau zat yang memicu alergi. Meski belum ada obat yang menyembuhkan asma sepenuhnya, tapi kalau dijaga dengan baik dan tahu apa saja penyebab kambuhnya, gejala asma ini bisa tetap terkendalikan. Nah, kalau yang satu ini namanya adalah TBC, singkatan dari tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan biasanya menyerang ke paru-paru. Gejalanya bisa batuk-batuk, kadang berdahak, bisa juga berdarah, badan terasa lemes, dan berat badan menjadi turun. TBC ini menular lewat jalur udara, jadi harus terus berhati-hati. Tapi kabar baiknya, TBC bisa disembuhkan asal pengobatannya disiplin dan dijalani sampai tuntas. Ibarat kata, kita harus terus selalu istiqomah untuk menyembuhkan penyakit TBC ini. Nah, gangguan yang ketiga yaitu gangguan flu. Siapa sih yang tidak pernah mengalami gangguan flu? Gangguan flu ini yang paling sering kita alami. Biasanya muncul saat cuaca lagi tidak bersahabat dengan kita atau imun tubuh kita lagi turun. Gejalanya ya standar, kayak pilek, batuk, demam, pegel-pegel, dan tenggorokan tidak terasa enak. Memang terkesan ringan, tapi kalau dibiarkan lama-lama bisa bikin aktivitas kita terganggu. Jadi kalau lagi flu, mending kita banyakin istirahat atau minum air hangat biar cepat sembuh dan cepat pulih. Gangguan yang terakhir ialah gangguan paru-paru. Kalau ini ialah termasuk gangguan yang paling serius, yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini biasanya berkembang pelan-pelan, perlahan-perlahan, dan kadang tidak langsung terlihat gejalanya. Tapi kalau udah muncul, bisa batuk terus-menerus, sesak, berat badan turun, dan badan gampang capek. Penyebab utamanya biasanya dari sering merokok, baik ngerokok sendiri atau terkena asap rokok. Makanya salah satu cara terbaik untuk mencegah penyakit ini ya dengan jauhi rokok dan hidup dengan sehat. Jadi itulah beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Intinya, semua penyakit tadi bisa dicegah atau dikendalikan kalau kita rajin jaga kesehatan, tidak merokok, dan peduli sama kondisi tubuh kita sendiri. Lebih baik mencegah daripada repot ngurusin sakitnya, karena kesehatan itu mahal biayanya. Jadi, untuk menjaga sistem pernafasan kita tetap terasa sehat, ada beberapa hal yang sederhana yang harus kita lakukan. Yang pertama, hindari rokok dan asap rokok karena kandungan kimianya sangat berbahaya buat paru-paru kita. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga supaya paru-paru kita tetap aktif dan kuat. Yang ketiga, usahakan untuk tidak terlalu sering berada di lingkungan yang berpolusi tinggi. Kalau perlu,
pakai masker saat keluar rumah, dan jangan lupa juga untuk konsumsi makanan yang sehat yang bisa mendukung daya tubuh kita. Menjaga kebersihan lingkungan juga penting karena udara bersih jadi kunci utama kesehatan pernapasan. Kesimpulannya ialah sistem pernafasan manusia terdiri dari banyak organ yang saling bekerja sama, mulai dari hidung sampai alveolus. Fungsi utama adalah memberikan oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida. Proses ini kelihatan sederhana, tapi sebenarnya cukup kompleks dan berlangsung terus-menerus. Karena itu, penting buat kita menjaga organ pernafasan supaya bisa tetap bekerja optimal. Pola hidup sehat, lingkungan yang bersih, dan kebiasaan positif bisa membantu kita menjaga sistem ini agar tetap stabil dan tetap sehat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman dan sahabat-sahabat memahami lebih dalam tentang sistem pernafasan manusia. Jangan lupa dijaga ya kesehatannya, karena organ dalam tubuh kita juga butuh diperhatikan. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.